Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse. Nah, pada komposisi dan fungsi inverse ini, materi kali ini disampaikan oleh saya, Dede Paharudin. Namun, sebelum materi ini saya sampaikan, karena kondisi kita masih kondisi pandemi COVID-19, saya berpesan untuk diri saya sendiri dan untuk semuanya, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, berjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan selalu memperbanyak berdoa. Berikutnya, kita akan masuk kepada materi tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse. Oke, setelah menyaksikan tayangan ini, kita diharapkan dapat menentukan fungsi komposisi salah satu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain diketahui. Ini tujuan dari pembelajaran kita saat ini. Jadi tujuannya adalah setelah kita menyaksikan tayangan ini, kita dapat menentukan fungsi komposisi dan salah satu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain diketahui. Jadi ini salah satu dari tujuan pembelajaran kita. Berikut akan bahas tentang fungsi. Oke, baik, kita akan bahas tentang fungsi ya. Jadi fungsi itu adalah suatu relasi dari A ke B atau dari himpunan ke A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota A tepat satu ke anggota B. Jadi pasangannya tepat satu ke anggota B. Disebut fungsi atau pemetaan dari A ke B. Jadi dikatakan sebuah fungsi ketika dia memiliki anggota tepat satu di himpunan A dan B. Jadi himpunan A punya tepat satu di anggota himpunan B, atau dinamakan pemetaan dari A ke B. Ya, jadi dikatakan fungsi A ke B jika anggota A punya tepat satu ke anggota B, atau kita sebut dengan pemetaan dari A ke B. Berikutnya, notasi fungsi. Suatu fungsi atau pemetaan umumnya dinotasikan dengan huruf kecil. Misalnya F adalah fungsi dari A ke B, kita tuliskan F memetakan atau F fungsi A ke B. Ya, bisa kita sebut fungsi atau pemetaan atau memetakan. Gitu. Misalkan F kita tulis dengan huruf kecil, tapi untuk himpunannya A ke B kita tulis huruf besar. Nah, A ini disebut domain, sedangkan B disebut kodomain. Ini domain adalah daerah asal dan kodomain adalah daerah kawan. Ya. Berikutnya, rank atau daerah hasil. Ya. Tadi kalau domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, dan rank adalah daerah hasil. Jika F memetakan X adalah elemen A ke Y elemen B, dikatakan Y adalah peta dari X, ditulis F memetakan X ke Y atau Y sama dengan Fx.
Tuh fungsinya. Nah, himpunan Y adalah himpunan Y adalah elemen B. Itu rank. Yang merupakan peta dari X adalah himpunan A disebut rank atau daerah hasil. Oke, contoh 1 diperhatikan. Untuk contoh 1, perhatikan gambar pemetaan F A ke B. F memetakan A ke B atau fungsi F A ke B. Diperhatikan di sini A ke B, himpunan A, himpunan B. Ini A ke B, C, D. Himpunan A-nya adalah A, B, C, D. Sedangkan himpunan B-nya adalah, nah ini domainnya adalah A, B, C, D. Himpunan A ya, daerah asalnya. Berikutnya himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, A dipetakan ke 1, B dipetakan ke 2, C dipetakan ke 3, D dipetakan ke 4. Sehingga kodomainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B-nya adalah 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Lihat gambar ya. Ketika F memetakan A ke B, lihat himpunan A-nya adalah A, B, C, D, dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, A dipetakan ke 1, B dipetakan ke 2, C dipetakan ke 3, dan D dipetakan ke 4. Sehingga F A sama dengan 1, F B sama dengan 2, atau fungsi A sama dengan 1, fungsi B sama dengan 2, fungsi C sama dengan 3, dan fungsi D sama dengan 4. Sehingga ranknya atau daerah hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Domainnya A, B, C, D, kodomainnya 1, 2, 3, 4, 5, dan ranknya 1, 2, 3, 4. Nah, itu contoh 1. Berikutnya contoh kedua. Misalkan F, R, fungsi F, R memetakan R ya. Jadi dengan Fx sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat. Tentukan domain. Kita fungsikan F-nya, domainnya. Kita jawab. Nah, supaya fungsi F, R memetakan ke R dengan Fx atau fungsi X sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat, maka harusnya 1 dikurang X kuadrat lebih besar sama dengan 0. 1 dikurang X kuadrat lebih besar sama dengan 0, kita petakan dengan X kuadrat dikurang 1 kurang dari sama dengan 0, atau X dikurang 1 dikali X ditambah 1 kurang dari sama dengan 0, atau min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Jadi domain fungsi tersebut adalah negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Berikutnya contoh ketiga. Contoh ketiga, misalkan F R memetakan ke R ya. Dengan F X min 1 sama dengan X kuadrat ditambah 5X. Tentukan A dikali Fx. Nah, tentukan A dikali tentukan Fx-nya. Yang kedua, F min 3, tentukan X-nya berapa dan ketika X dan fungsi min 3. Nah, kita jawab. Misalkan Y sama dengan X min 1, maka X sama dengan Y plus 1. Karena F dikali X min 1 sama dengan X kuadrat ditambah 5X, maka
FY sama dengan Y ditambah 1 pangkat 2 ditambah 5Y tambah 1. Sehingga FY sama dengan Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 ditambah 5Y ditambah 5. Kita kelompokkan yang punya Y dengan Y, yang Y kuadrat, yang konstanta saja. Sehingga FY sama dengan Y kuadrat ditambah 7Y ditambah 6. Itu fungsi FY-nya sama dengan ditambah 7Y ditambah 6. Berikutnya, FY sama dengan Y kuadrat ditambah 7Y ditambah 6. Untuk yang pertama Fx berarti X kuadrat ditambah 7Y ditambah 6. Maka yang kedua F3-nya berarti semua nilai X kita ganti dengan 3. Kita substitusikan dengan negatif 3, bukan 3. Maksudnya dengan negatif 3. Maka negatif 3 kuadrat ditambah 7 dikali negatif 3 ditambah 6. Sehingga hasilnya 9 dikurang 21 ditambah 6. Dan kita dapat hasilnya adalah negatif 6.